Hai, selamat datang di channel Upnews Media. Aku Mutia sebagai host podcast pada hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih teman-teman. Dia adalah seorang produser yang sukses, bertalenta dan pastinya bakal menginspirasi teman-teman semuanya. Siapakah dia? Kak Halo Dimas. teman-teman, ini sebutannya apa? Sebutan Upnews Media. untuk penontonnya? Teman-teman Oh aja. teman-teman aja, oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dimas. Aku berprofesi sebagai produser di salah satu stasiun radio di Bandung. Radio apa tuh Kak kalau boleh tahu? Radio Hits Unicom Radio. Ya, Unicom pride banget ya. Iya, kebetulan memang lulusan Unicom Hmm. juga dan ya alhamdulillah kerjanya di Unicom juga. Kalau boleh tahu produser itu, nah guys, Kak Dimas ini dengar-dengar ya, dia adalah juga seorang sarjana S1 Ilkom seperti aku nih dan teman-teman yang lainnya. Dan dia adalah lulusan tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu? Aku di Unicom itu jurusan komunikasi, ngambil konsentrasinya di public relation di Humas, lulusannya tahun 2021. Oh oke. Jadi Kak Dimas ini teman-teman adalah seorang produser muda ya Kak dari Iya bisa dibilang gitu. di radio hits Unicom Iya. tercinta. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kakak tuh tertarik menjadi seorang produser? Kan kita sebagai Gen Z ini kan banyak gitu, bisa jadi jurnalis, bisa jadi YouTuber. Kenapa Kakak memilih jadi produser dan di radio gitu? Oke. Kenapa memilih jadi produser? Pertama memang dari awal masuk kuliah itu mungkin kita sebelumnya punya cita-cita kalau waktu kecil tuh pengen jadi dokter, jadi guru. Aku juga sama Iya. kayak gitu. Cuma pada saat menginjak untuk ke kuliah, aku udah matang banget pengen masuk ilmu komunikasi yang nanti aku udah kebayang banget outputnya tuh dikerja di media, yaitu di televisi atau di radio. Iya betul. Jadi alasannya kenapa kerja di radio atau menjadi produser radio ya memang itu salah satu tujuan aku. Tujuan awal aku masuk ilmu komunikasi itu pengen bisa kerja di bidang media seperti ini. Kayak gitu. Terus apa sih Kak yang aku kan juga anak Ilkom ya kebetulan. Kalau boleh tahu tadi Kakak lulus tahun berapa ya? Lulus tahun 2021. Nah terus langsung kerja apa gimana? Apa mencoba kerja yang lain dulu atau langsung kerja di Unicom Radio gitu? Pas sesudah lulus itu aku sama kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya, aku juga mengalami yang namanya masa-masa pengangguran gitu kan. Jadi aku nggak langsung kerja, aku nganggur waktu itu kurang lebih 6-7 bulanan. Dan waktu itu aku sebenarnya fun fact-nya aku nggak langsung ke dunia media kerjanya. Jadi aku waktu itu pekerjaan pertama aku adalah sebagai agen asuransi. Ya, jadi selama 6 atau 7 bulan, kayak 7 bulan menganggur, di bulan ke-8 tuh aku udah punya kerjaan yaitu jadi agen asuransi. Jadi agen asuransi itu aku nggak lama sih, ya sekitar 5-6 bulan gitu. Terus tiba-tiba ada lowongan di Unicom Radio, apa Kakak direkrut apa gimana? Awalnya ada lowongan. Jadi pada saat karena kan kita kerjanya waktu itu udah di agen asuransi itu dikontrak. Jadi setelah kontraknya habis, aku nggak diperpanjang lagi. Aku kan anak rantau sebenarnya. Aku bukan asli orang Bandung, aku asli Subang. Oh, hai Iya. Subang. Hai teman-teman di Subang. Jadi aku tuh asli Subang. Jadi pada saat aku udah nggak kerja sebagai agen asuransi, aku memang udah nyaman kan di Bandung tuh kayak ya dari kuliah 4 tahun sih, kayak 3 tahunan gitu di Bandung kan. Keren juga ya. Pada saat itu kan kepotong COVID. Iya, Ya, betul. udah lama di Bandung terus dapat pekerjaan di Bandung kayak balik lagi gitu kayak ke masa-masa kuliah gitu kan. Terus juga emang vibes-nya udah enakeun lah di Bandung teh gitu, kayak udaranya, cuacanya, makanannya dan lain-lain gitu. Jadi kayak pas udah nggak kerja di agen asuransi itu, aku mikir gimana caranya supaya aku bisa dapat kerjaan lagi di Bandung. Karena kalau misalkan aku nggak dapat kerjaan, aku pasti disuruh pulang. Pasti disuruh pulang dan aku nggak mau disuruh pulang gitu. Kayak aku pengennya
pengen udah istilahnya udah pengen hidup mandiri lah Iya, kayak gitu. betul. Jadi pada saat itu aku, eee, akhirnya kan artinya pada saat aku, kerja di agen asuransi Mhm. itu, aku mengubur dulu mimpi aku untuk jadi seorang produser atau yang bekerja di Betul. media Iya. gitu. Jadi setelah udah nggak kerja di situ, aku coba ngebangun lagi mimpi aku Mhm. itu. Jadi aku mulai fokus nyari ke lowongan pekerjaan yang kerja di media. Aku Mhm. sempat beberapa juga, ngelamar di radio yang lain, Mhm. ngelamar di televisi yang kayak Mhm. gitu-gitu. Terus, aku juga ngelamar di Hits Unicom Radio Mhm. ini. Jadi pada saat itu ya udah akhirnya, Hits Unicom ini, manggil manggil aku lah gitu. Mmm, Jadi mhm. kayak aku masuk tahap interview dan lain dan akhirnya aku di Hits Unicom Radio gitu. Mengabdi lagi ya Kak ke Unicom. Iya, mengabdi bisa dibilang gitu. Iya. Kan aku sebagai orang awam ya Kak, yang nggak tahu Mhm apa itu mhm mhm. dunia produser, apa itu radio. Nah, sebenarnya tugas utama dari menjadi seorang produser itu apa aja sih Kak? Dan, apa aja kayak kesusahan-kesusahan kan Kakak misalnya beradaptasi gitu Mhm mhm. awal-awal masuk ke Hits Unicom Radio itu apa aja sih? Sebenarnya kalau misalkan untuk bekerja di bidang media yang especially radio, aku Mhm. udah nggak begitu kaget karena Oh, aku dulu pada saat, kuliah di bagian magang, mhm. aku juga magang di radio. Oh, Aku dulu itu magang di Oz Radio di Bandung, oh, di Jalan Setrasari di situ, mhm. magang sebagai produser juga. Oh, Jadi, ya kalau ditanya tugas utama seorang produser apa, yang pasti, eee, kalau menurut struktur mhm. organisasi, kita tuh ada berada di atas penyiar. Mhm. Jadi kita, tugasnya mengontrol kayak situasi Mhm. materi siaran tuh, Iya. jalannya siaran tuh Heeh. kita yang ngontrol gitu loh. Kayak kita nge-briefing Mhm. penyiar materi apa yang akan disampaikan tuh sama produser gitu. Dan kebetulan di Hits Unicom Radio ini tuh, produser tuh ngerangkap sebagai scriptwriter. Mmm. Kalau misalkan ditanya tugas utamanya, produser tuh apa ya, itu kayak, sepengetahuan aku dan sepengalaman Mhm. aku gitu ya, produser itu kayak memantau jalannya siaran Mmm. gitu loh, kayak, materinya apa. Nah, untuk materinya itu nanti tugasnya si scriptwriter ini yang Mhm. buat, gitu. Ada kesusahan nggak Kak? Tadi kan Kakak ngomong kita yang ngatur segmen-segmen ya, Mhm kalau mhm. produser. Sempat mengalami, kesusahan nggak sih? Kalau kesusahan pasti ada, Mhm. apalagi, eee, produser yang merangkap menjadi scriptwriter itu pasti kalau misalkan teman-teman yang nonton atau teman-teman Mhm. yang dengar juga seorang penulis atau yang hobi nulis pasti Mhm. sangat nggak awam dengan yang namanya Mhm. writer's block. Oh. Nah itu, tantangannya kesulitannya di situ kadang Mhm. kita, apa tuh namanya, bikin skrip kan tiap hari harus Mhm. beda-beda Iya. dan kerja di media itu tuh sepengalaman aku dan sepengetahuan aku, kita tuh harus dituntut harus kreatif. Mhm. Sedangkan kreativitas itu bisa dicari atau bisa dibantu kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang kreatif Iya, lagi, betul. gitu. Dan kadang ya kalau misalkan aku lagi kesulitan sih aku biasanya banyak ngobrol sama orang lain atau kayak Mmm. ya udah ditinggalin aja dulu kerjaannya Mmm, gitu mhm. loh. Berarti Kakak tuh sering kolaborasi juga ya dengan tim kreatif? Iya, Oke, tantangan terbesarnya apa sih, Kak, untuk menjadi seorang produser muda gitu? Sedangkan Kakak kan sorry Kakak udah nikah belum? belum, aku masih Nah, enggak single sih, tapi belum menikah. Taken ya. Jadi, ada nggak sih, Kak, cara mengatur waktu kayak, kerja jam segini, pacaran jam segini, sempet kesusahan nggak sih, Kak? Eee, di awal-awal mungkin sampai saat ini Mhm. masih susah untuk ngebagi Mhm. waktu. Kadang kayak kita kan, siaran itu FYI kita siaran radio itu 24 jam on air. Cuma yang siaran literally ada Mhm. penyiar ngomong Iya, itu kita sampai jam 10 malam. oke. Jadi kalau misalkan, kita kan di radio itu bukan cuma ngasih materi Mhm. atau kayak trivia-trivia yang Mhm. kayak gitu-gitu, fun fact kayak gitu-gitu, Mhm. tapi kita juga ada,
momen dimana kalau misalkan kita ada artis promo ke radio. Mmm. Nah, artis yang promo ke radio itu kan kita nggak bisa artisnya itu untuk nyesuaiin jadwal dengan kita, Iya, tapi betul. kita yang nyesuaiin jadwal dengan artisnya. Heeh. Nah, kalau misalkan, si jadwalnya itu di malam, Mhm. nah biasanya itu, yang bikin kayak susah untuk ngebagi Mhm. waktunya. Kalau misalkan kan aku tuh kalau misalkan bikin ini ya, kalau misalkan bikin skrip ya atau Iya. bikin materi, misalkan skrip untuk hari ini aku bikin malamnya. Jadi Oh, kebayangkan kalau misalkan iya. aku Heeh. pulang malam misalkan jam 10, aku Bikin harus skrip lagi. bikin skrip, Mhm. terus skrip untuk besok, sedangkan, eee, misalkan lagi pengen main atau Mhm. lagi pengen main sama pacar gitu Iya. kan, jadi kayak susah untuk Iya. ngebagi waktunya, paling di situ aja sih gitu. Oh, Paling ya kalau misalkan, apa tuh namanya, kalau misalkan lagi pengen senggang, main heeh. gitu, terus, tapi malam Mmm. pulangnya gitu kan, jadi kayak ya cekcok-cekcok dikit ada lah. Oke. Kan seperti yang kita tahu nih Kak, aku sebagai Gen Z ya dan Mhm, teman-teman yang nonton, kan kita tuh udah jarang banget nih Kak dengerin radio mhm gitu. mhm Paling mhm, kalau di perjalanan aja mhm kalau bapak Gojeknya mhm, nge-play radio gitu. iya. Jadi ada satu trik lagi nggak sih Kak buat narik-narik, Gen Z ini buat dengerin radio gitu? Iya, kita semua pasti ya kalau seperti dibilang tadi, Mhm. kalau misalkan Gen Z itu udah pasti udah Mhm. jarang dan Mhm. nggak pernah gitu untuk dengerin Iya. radio kan. Nah makanya, eee, mungkin bukan trik ya, tapi lebih ke kayak alternatifnya Mhm. supaya kita bisa tetap didengerin, Mhm. supaya Gen Z itu masih aware gitu kalau Mhm. misalkan radio ini masih ada loh Mhm. gitu. Nah kita, alternatifnya adalah merambah ke sosial medianya. Oke. Mungkin dulu karena radio belum maksudnya radio tuh belum banyak medianya, Mhm. hanya on air saja, Iya. dan mungkin ada yang ngalamin zaman-zamannya SMS untuk Mhm. request kayak gitu-gitu, Iya. mungkin cuma itu aja medianya. Tapi sekarang kan kita, zaman udah modern dan Mhm. udah berkembang juga, jadi kita manfaatin sosial medianya. Jadi Mmm. kita bikin, apa tuh namanya, Konten. program di YouTube, Mhm. kayak konten di Mhm. Instagram, kayak gitu di Twitter, kayak gitu Mhm. di TikTok gitu kan. Kayak kita kalau misalkan, ada artis promo nih, Mhm. artisnya kayak misalkan artis yang lagi hype Mmm. banget, kita live Instagram kayak Mmm. gitu kan. Jadi otomatis kita narik si Gen Z-nya ini Mhm. atau Gen Z-nya ini untuk kayak ngedengerin Mhm. gitu, ngedengerin radio meskipun lewat live gitu loh, Iya. kayak gitu. Kalaupun misalkan Eee, nggak bisa lewat live gitu, tapi dia lagi di perjalanan Mhm. kayak gitu kan, akhirnya kan dia nyari frekuensi kita nih, Iya, frekuensi radio betul. kita. Jadi kayak dia dengerinnya akhirnya di radio, di Mmm. mobil kayak gitu. Sebagai produser radio nih Kak, gimana sih Kakak memastikan bahwa konten yang Kakak bikin itu dengan tim itu relevan dan menarik? Tentunya kita selalu riset sih, itu Mhm. makanya, adanya sosial media itu Mhm. salah satunya adalah itu, maksudnya cara kita nentuin segmen atau program yang Mhm. relevan itu kita lewat sosial media, karena kita misalkan bikin konten-konten yang berbau Gen Z atau Mhm. ya konten-konten yang lagi tren lah bisa Mhm. dibilang kayak gitu. Kita bisa dilihat di situ, kita Mhm. bisa ngelihat dari sosial media kalau misalkan konten yang kita bikin nih relevan nggak gitu, Mhm. kayak bagus gak untuk Mhm. jangka panjang kayak gitu. Jadi ya untuk nentuin relevan apa enggaknya, Mhm. kita dari itunya sih, dari Mhm. apa tuh namanya, dari sosial media dan juga live streaming. Kita juga punya live streaming kan Oke. kayak, mungkin aku nambahin, eee, pertanyaan yang gimana sih Mhm. radio nih bisa maksudnya bertahan bisa Mhm. sampai sekarang gitu, Iya. karena salah satunya itu, jadi kita bikin live Mhm. streaming kayak Kalau gitu. Jadi di mhm. website gitu. Mhm. Kalau di radio itu, kalau di live di Instagram itu kan kelihatan nih Kak berapa yang nonton. Mhm mhm. Kalau di radio itu kelihatan nggak sih berapa orang yang Ada, denger? di Oh, website itu ada oke. kelihatan. Jadi konten yang paling banyak nih yang didengar sama maksudnya siaran radio yang paling banyak didengar sama orang tuh biasanya konten apa sih, Kak? Mungkin lebih ke programnya ya. Iya, Kalau program. programnya itu kita ada program di radio itu ada program prime time sama Mhm. reguler. Mhm. Kalau prime time itu adalah program yang memang banyak didengar. Mhm.
sama si pendengarnya ini adalah di pagi dan sore. Jadi pagi Mhm. apa namanya, pas si Mhm. pendengar mau berangkat kerja atau Mhm. mungkin kayak mau beraktivitas Iya. mengawali hari, pasti yang di mobil pasti ngedengerin Iya, radio, kalau macet ya. kayak gitu. Iya, dan kalau sore pada saat pulang kerja. Pulang kerja. Jadi itu prime time-nya paling kalau Mhm. misalkan yang paling banyak didengar ya gitu, prime Mhm. time pagi dan sore. Mhm. Jadi aku kan sempat dengar kan Kak, kalau di radio tuh ada podcast juga nih. Mhm. Kan banyak yang ngebahas Mhm kayak mhm horor gitu. mhm mhm Kalau mhm. Hits Unikom ada nggak sih Kak yang ngebahas cerita-cerita horor gitu? Kita belum ada untuk, Hmm, konten horornya, tapi soon, doain semoga di awal tahun nanti oke. aku lagi bikin program atau segmen yang horor gitu. Soalnya aku suka sih Kak denger segmen horor. Berarti sering dengerin radio sebelah gitu? Enggak sih, soalnya kalau aku pernah nonton Jurnal Risa Mhm kan, mhm kan mhm. suaminya juga Mhm penyiar mhm radio mhm yang mhm. podcast horor gitu Iya kan. iya Jadi iya aku iya. pernah dengar cerita dia kalau lagi siaran dia diganggu gitu Iya apa iya iya. gimana. Jadi kayak seru aja gitu dengernya. Jadi kamu kalau dengerin konten horor tuh sukanya yang cerita atau kayak ada semacam kayak dialog, Visual gitu ya. dialognya gitu Heeh, loh. Kalau visual, kalau mhm, maksudnya kalau dari segi audio ya, mhm, apakah yang cuma kayak Nadya Omaara lah gitu? mhm. Aku sukanya sih dari suara ya, karena aku kadang beraktivitas gitu sambil Mhm mhm. dengerin gitu. Mungkin dari podcast radio juga bisa, tapi aku kayak mager aja gitu Kak cari frekuensi Mhm radio mhm gitu. mhm Kalau kan harus ada nomornya mhm. gitu Mhm kan mhm Kak. mhm mhm. Kalau di YouTube kan kita bisa ngetik Nadio Omara gitu, udah Mhm muncul ngeklik. Kalau radio itu kayak ya itulah Gen Z kan mhm belum mhm. melek sama maksudnya belum terlalu apa sih terlalu, "Ah gue nggak mau dengerin radio," gitu. Iya iya iya, karena udah ada alternatif yang Iya lain, kayak ada kan YouTube, podcast-podcast juga iya kadang udah di bukan, Spotify, iya, bukan juga berbentuk audio tapi ada mhm, visualnya gitu iya, kan. Jadi Gen Z lebih memilih mungkin yang mhm, lebih ada mhm. visualnya kayak gitu. Kalau boleh tahu kan nih biar teman-teman lebih tahu nih, untuk channel, bentar Kak. Nah buat teman-teman nih yang penasaran kalau, frekuensi apa namanya, frekuensi Hits Unikom Radio itu berapa sih? Biar teman-teman tuh bisa Oke dengerin gitu, soalnya support Unikom. oke. Teman-teman semua jangan lupa dengerin 103,9 FM Hits Unikom Radio karena semua hits ada di sini. Jadi nama frekuensinya itu adalah 103,9 FM, Heeh, terus tagline-nya itu semua hits ada di sini, semua hits ada di gitu. sini. Oke, keren banget ya. Nah terus, apa sih Kak, untuk menjaga konsistensi, kualitas produksi radio itu biasanya tim-tim tuh ngapain aja sih? Kalau untuk produksi sih kita ada staff-nya Mhm, tersendiri. Jadi kayak oke, itu produksi adalah orang-orang yang mhm, ngerti akan gimana audio, mhm, gimana untuk nanti misalkan, output-nya ke siaran tuh seperti mhm, apa. Jadi, si musik aja tuh bukan hanya kayak musik yang misalkan udah ada musiknya, mhm, tapi langsung dimasukin ke siaran, tapi kita mhm, dicek dulu gini, oke, kayak sorry. Jadi si musiknya tuh biar istilahnya biar kalau misalkan audionya di 10, mhm, kita musiknya samain biar 10 semua, oke. kayak gitu. Kalau tadi Gimana Kakak menjaga konsistensi dan kualitas produksi radio? ya itu sih paling kalau untuk ngejaga konsistensi, kita udah ada standarnya Mhm, gitu, standar untuk audionya, standar untuk kayak, eee, di produksi audio itu ada yang namanya fade in sama fade out, mhm, itu paling dijaga di situnya mhm, aja sih kalau produksi, mhm. Dulu gitu. kan aku waktu kecil-kecil dengerin radio ya, kalau gabut gitu. Soalnya kalau mati lampu tuh dengerin radio tuh kalau di kampung aku ya. Nah dulu kan ada yang nelpon kayak request lagu ini gitu-gitu. Nah zaman sekarang masih ada nggak Kak Masih yang ada, request-request? sekarang masih ada. Oh, Mungkin, eee, dulu tuh yang seperti aku bilang mhm, tadi, kayak dulu tuh request-nya itu by SMS, mhm, tapi karena memang sudah, seiring berkembangnya zaman kita mhm. pindah ke WhatsApp. Oh oke. Dan kita tuh di Hits Unikom Radio itu ada namanya program Hits Request dari jam 7 malam sampai jam 10 Mhm, malam. Jadi itu, kita nggak ada materi, mhm, produser nggak nyiapin mhm, materi, jadi, itu full request. Jadi kita ngajak pendengar mhm, untuk request di WA, dan itu sampai sekarang masih ada yang request. mmm, Kadang, apa tuh namanya,
pendengar-pendengar Mhm. setianya ada, Mhm. bahkan pendengarnya udah kayak udah deket banget sama Mhm. penyiarnya juga Mhm. udah ada. Dan fun fact-nya adalah si pendengar radio ini tuh bisa dibilang sangat adalah tipe pendengar ya yang mungkin ada yang baru, tapi Mhm. kalau misalkan, sekalinya udah sering request itu tuh Mhm. pendengar yang loyal. Mmm. Jadi bahkan ada, eee, suka ada pendengar yang kayak tiba-tiba ngirimin makanan tanpa tanpa sebab Makanan, gitu, iya. kayak, "Aku pengen ngirimin makanan Seru ke banget ya. penyiar," gitu, kayak, "Aku pengen ngirimin ini dong buat Mmm. ini, kayak semangat ya siarannya," Mmm. cuma cuma buat gitu doang Iya. gitu loh. Kayak ternyata radio tuh memang sangat, apa ya, memang sangat bisa nempel gitu Mhm. kalau misalkan memang orang Iya. yang suka Mhm. radio gitu loh. Jadi akan selalu ada pasarnya lah. Mhm. Jadi radio ini tuh nggak bakal pernah mati sih kalau Mhm. kata aku. Ketahuan nggak sih Kak kalau yang dengerin radio itu range umurnya ketahuan nggak sih? Dan rata-rata yang dengerin hits Unikom Radio itu kisaran umur berapa? Kalau untuk kisaran umur kita di, 15 ke Mmm. 28-an Mhm. itu. Karena kita kan juga Gen radio Z anak ya, kita juga remaja. kan radio anak muda Iya. gitu kan. Jadi nge-play-nya juga lagu-lagu Mhm. yang memang anak muda yang Mhm. kayak lagi misalkan kayak Indonesian Idol kayak Mhm. gitu-gitu, kita muterinnya lagu-lagu yang kayak Mhm. gitu. Jadi nggak mungkin ada lagu yang berbau unsur dewasa kayak Mhm. gitu. Tadi kan Kakak ngomong hits Unikom Radio ini radionya anak muda ya. Mhm mhm. Kakak sendiri juga anak muda gitu, masih Mhm. tergolong muda dan staf-staf lainnya tuh anak muda juga nggak sih Kak atau yang udah berumur gitu? Staff-nya anak muda, mostly anak muda. Mhm. Di bagian multimedia anak muda, di bagian sosial media anak muda, produser Mhm. anak muda, di bagian on air-nya anak muda, penyiarnya juga anak muda. Mungkin ada penyiar-penyiar yang senior Mhm. tapi masih bisalah masuk untuk Mhm. ke dunianya anak muda kayak gitu. Boleh nih, tertarik aku Kak. Boleh boleh, nanti kalau misalkan Unikom lagi Mhm. rekrut mungkin kalau misalkan memang punya pengalaman dan tertarik di bidang radio boleh. Tadi kan Kakak ngomong radio ini 24 jam ya Kak, Iya nonstop. 24 jam Jadi itu nonstop. terus ada orang di kantor, apa Iya, kita nge-play lagu aja apa gimana? jadi, 24 jam nonstop itu Mhm. adalah musiknya. Oh musiknya. Jadi kita, dari jam ya dari ya Mmm. 24 jam gitu, jadi kayak kita selalu nge-play musik. Jadi yang ada penyiarnya itu adalah pagi, siang, sore, dan malam. Pagi itu dari jam 6 sampai Mmm. jam 9, kalau siang jam 9 sampai jam 12, sore itu jam 3 sampai jam 5. Mmm. Nah, kalau misalkan dan malamnya di jam 7 malam sampai jam 10 malam, sorry. Nah, di jam-jam yang kosongnya itu gimana? Mhm. Katanya kan tadi 24 jam Iya. gitu. Nanti itu siapa yang itunya, Mhm. yang apa, yang masukin Iya. musik yang nge-play-nya Heeh. gitu kan. Pasti semua orang awam pasti bertanya-tanya Iya. itu siapa gitu Heeh. kan. Aku Nah pun penasaran Kak. nah itu adalah tugasnya operator. Mmm. Jadi kita ada operator, jadi si operator itu tuh nanti yang ngebantu penyiar untuk mixing. Jadi kita tuh ada kalau penyiar siaran itu ada yang namanya mixer. Mmm. Mixer alat-alat yang kalau misalkan pernah ngelihat di dunia-dunia radio atau televisi yang kayak ada fader turun naik Mmm. itu. Iya. Nah, itu tuh namanya mixer. Heeh. Nah, si operator itu yang ngebantu untuk nge-mixingin. Mmm. Jadi nge-mixingin kayak masukin lagunya, masukin bumper in, bumper Mmm. out. Dan pada saat nggak ada siaran penyiar ya, nah itu si operatornya yang masukin lagu. Jadi misalkan kita di jam 12 ke jam 2 nih, Mhm. jam 12 ke jam 2 ini kita ada yang namanya program hits list. Jadi Hits itu tuh list. kumpulan lagu-lagu aja tanpa ada Mhm. penyiarnya. Mmm. Jadi si operator ini masukin lagu-lagu yang memang sudah ada di Mhm. playlist kayak gitu. Berarti operatornya 24 siang semalaman itu dia di kantor, apa shift-shiftan apa gimana sih Kak? Nah, kita kebetulan di kantor kita ini ada 3 operator, jadi Mmm. kayak kita tukeran shift Oh berarti gitu. pagi dia pulang gitu apa gimana? Kalau itu ya dari malam sampai ke pagi. Mmm. Misalkan dia dari jam 9 Mhm. ke 9 pagi ke 10 ke sorry aduh, dari jam 9
pagi ke 9 malam ke 9 pagi Nah, gitu. Nanti di 24 jam Kak dia iya, di kantor. iya dia di kantor Wow. 24 jam. Nanti gantian kayak gitu. Oh, berarti lebih ini ya, dia lebih padat gitu, lebih sibuk 24 jam di Iya, kantor. iya gitu. Nih ngomong-ngomong soal produser muda nih Kak, hal utama apa sih yang harus kita persiapkan buat jadi seperti Kakak gitu? Soalnya aku tertarik banget nih setelah dengar cerita dari Kakak. Kalau jadi seperti aku sih kayaknya nggak bisa ya, karena kan aku cuma satu gitu. Iya sih. Mungkin ya hal yang bisa dipersiapkan kalau misalkan mau kalian tertarik mungkin di dunia pekerjaan seperti aku, pertama kalian harus kreatif sih. Karena memang di dunia atau di media yang seperti radio dan televisi itu kreativitas tuh sangat sangat amat diperlukan gitu loh. Jadi, kita bakal selalu akan dituntut untuk punya ide-ide baru. Untuk kayak bahkan kita harus punya, planning untuk misalkan seminggu atau sebulan, ide-ide seperti apa yang harus kita persiapkan, kayak gitu. Kalau misalkan kalian tertarik di dunia yang, kreatif, ya kalian memang harus dituntut untuk kreatif kayak di dunia produser, di dunia TV itu memang itu kunci utamanya harus kreatif, itu sih. Kan Kakak dari jurusan Ilkom ya, yang udah ada bekalnya gitu. Mhm mhm. Misalnya aku nih jurusan hukum gitu, mau masuk kerja di radio, bisa nggak sih Kak kira-kira? Sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk di jurusan hukum karena kan, nanti kalau pada saat masuk ke pekerjaan ini kalau menurut aku ya. Iya. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke dunia pekerjaan kan yang dilihat Mhm. sorry, Minum dulu. yang dilihat ya mungkin dilihat background pendidikannya, tapi seberapa banyak pengalaman kalian di bidang kreatif. Jadi kalau misalkan let's say kata kamu bilang tadi, "Aku jurusan hukum bisa nggak sih kerja di dunia, apa namanya, kreatif radio Kreatif. atau televisi?" Bisa, asal pengalaman kamu di bidang itu tuh banyak gitu. Kayak, mungkin kamu pernah jadi atau mungkin kamu pernah, ikutan event atau apa gitu, yang ujung-ujungnya pasti kalau misalkan pekerjaan yang akan dilihat adalah pengalaman gitu. Jadi sebenarnya dunia kreatif itu enggak kaku-kaku banget, malah enggak kaku, bukan ya memang enggak kaku gitu loh, kayak dunia kreatif itu sangat fleksibel gitu loh. Jadi buat kalian yang tertarik di bidang ini, tapi memang jurusannya enggak mempelajari, kalian bisa belajar dari luar lah kan. Iya. Misalnya bukan kan belajar enggak harus di perkuliahan doang kan gitu. Betul. Jadi kayak kalian mungkin jurusannya hukum tapi punya hobi ya kayak gini bikin podcast atau hobi nge-MC kayak gitu-gitu kan, Iya. itu juga bisa berkesempatan untuk bisa bekerja di dunia yang kreatif atau di bidang kreatif seperti aku. Aku mau nanya lagi nih Kak, kan kata Kakak harus banyak pengalaman ya. Mhm. Buat mahasiswa kupu-kupu seperti aku nih Kak yang pulang kuliah, tidur di kosan, itu buat langkah awal buat terjun ke pengalaman-pengalaman itu gimana sih Kak? Jadi yang tim kreatif gitu kita dapat event kayak gitu-gitu di mana sih Kak? Bentar, pertanyaan yang agak sedikit sulit. Soalnya aku kupu-kupu Kak. Maksudnya gimana biar Kan tadi Kakak ngomongnya harus banyak pengalaman mhm gitu. mhm. Nah, buat aku nih yang kupu-kupu tapi mau mencoba gitu. Harus dari mana dulu gitu aku mulainya? Oh, oke. Mungkin kalau misalkan untuk mahasiswa yang kupu-kupu, yang kayak, Aku. yang aku nggak bilang ya, Tapi fakta kok Kak. mungkin bisa diawali dengan hal kecil mungkin ya, kayak, eee, kalian nggak harus langsung ke nyari event kok gitu loh, kayak Iya. nggak harus langsung pengalaman yang event gitu loh. Itu kan pasti sedikit-sedikit gitu pelan-pelan. Ya mungkin kalau misalkan kamu contohnya misalkan, kamu kan jurusan ilmu Iya. komunikasi gitu loh, terus tapi kamu, tipenya yang kupu-kupu, kuliah Iya. pulang gitu kan. Jadi ya kan nanti pasti ada magang kan, Iya. kalau di perkuliahan itu ada Heeh. magang.
kamu coba aja magang di radio atau di televisi gitu. Itu kan istilahnya pengalaman yang terbantu Iya. oleh pengalaman yang bisa kamu dapetin karena terbantu oleh si background pendidikan Mm-mm. kamu ini. Mm-mm. Ya mungkin di magang atau kayak setelah kalau misalkan kamu bukan ilmu komunikasi gitu loh. Ya kamu coba aja ikutan kayak suka ada kok di sosial media tuh apa tuh namanya? Kayak digital marketing kreatif Oh gitu. iya. Kayak gitu kamu maksudnya eh akan selalu ada banyak cara untuk bisa masuk ke dunia kreatif gitu loh. Jadi pinter-pinter ini aja, maksudnya pinter-pinter cari Nyari ya. peluang gitu loh. Karena semua sekarang kayaknya ada di sosial Mm-mm. media gitu. Kamu mau Betul. menjadi apapun informasinya ada Mm-mm. ada semua di Google, di sosial media Iya. gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak gimana memberanikan dirinya Mm-mm. gitu loh, Iya. kayak semua jadi pertanyaan yang gimana sih kupu-kupu aku yang kupu-kupu Mm-mm. buat masuk ke situ. Mm-mm. Ya sebenarnya kan masalahnya ada di Iya, kupu-kupunya di akunya. gitu ya, maka masalahnya ada di kebiasaan atau ada Mm-mm. di Mm-mm. rutinitasnya. Jadi harus berani rubah rutinitas itu. Jadi Oke. kayak jangan jangan kuliah pulang karena mungkin siapa tahu di pada saat kamu sudah kuliah tapi nggak pulang kayak main kemana Mm-mm. gitu atau kayak bergabung ke Mm-mm. UKM atau Mm-mm. apa, siapa tahu kamu dapat relasi pada saat kamu nggak pulang itu Iya, loh. Maksud betul. aku gitu loh, ngerti kan? Mm-mm. Ya gitu. Ngomong-ngomong produser muda, umur kakak juga masih muda gitu. Mm-mm. Em, Pesan apa sih kak yang mau kakak sampaikan buat anak-anak muda di luar sana yang ingin mungkin tersendat ya tadi kupu-kupu tadi kayak nggak pede gitu kan? Gue bisa loh umur muda udah jadi produser gitu. Gimana sih kak motivasi ini untuk anak-anak? Motivasi ya. Mungkin mungkin yang bisa aku bilang Mm-mm. buat teman-teman Mm-mm. semua yang nonton, teman-teman semua yang dengerin, eh yang penting sih intinya kalau kamu yakin sama apa yang kamu mau, Mm-mm. sama apa tujuan kamu, coba aja. Mm-mm. Kayak misalkan aku kan dari awal aku memang yakin kalau misalkan Mm-mm. aku eh pengen kerja di dunia media kayak Mm-mm. TV atau radio yang saat Mm-mm. ini aku baru nyoba di radio gitu Iya. loh. Pada saat itu aku dari awal aku yakin aku pengen Mm-mm. kesini gitu loh. Jadi ya selagi kamu yakin, selagi kamu bisa dan tahu gimana cara ngedapetinnya, ya maksud aku coba aja gitu Mm-mm. loh. Kayak di akan selalu ada akan selalu ada eh, Harapan. harapan dan ya mungkin pasti mikirnya kayak takut atau Mm-mm. ini kan pertama kali gue Iya. kayak Heeh. gini-gini. Akan selalu ada cerita pertama kok gitu, Mm-mm. kayak gagal di pertama Mm-mm. itu yang nggak apa-apa Mm-mm. gitu. Yang penting nanti setelah kegagalan itu kamu koreksi diri dan tetap ngelanjutin apa yang kamu Mm-mm. mau gitu loh. Kakak kan udah kerja nih sebagai produser di sebuah radio. Ada rencana nggak kak kakak bakal berhenti kerja di produser dan coba kerja yang lain gitu? Terbilang soalnya usia kakak nih lumayan muda ya, mungkin mau mencoba hal lain gitu. Ini pertanyaan yang beberapa bulan ini aku pikirin gitu Oh. loh. Aku juga sempat kepikiran Mm-mm. nih kayak eh sejak aku mau sampai kapan ya di Mm-mm. dunia radio Mm. gitu loh. Mungkin terkesan kayak apa sih lu kan juga baru masih Iya. muda atau kayak gue. Mm. Sebenarnya aku kan masih baru gitu loh Mm-mm. di dunia radio ini, belum terlalu banyak pengalaman gitu Baru loh. berapa tahun sih kak kakak jadi Aku baru satu produser? tahun. Oh, oke. Aku baru 1 tahun. Jadi kayak pertanyaan yang tadi, Mm-mm. apakah akan lama atau apakah nanti akan Pengen bekerja mencoba di hal yang hal yang lain di lain. media mungkin di TV gitu kakak jadi tim kreatif TV show apa gitu. Kalau misalkan di Mm. dunia kreatif lagi atau Iya. di media lagi, Heeh. aku pasti akan Mm-mm. ambil kesempatan Mm-mm. itu. Cuma eh yang jadi dilemanya aku ini adalah kalau pertanyaannya apakah akan tetap di dunia radio Mm-mm. atau apa, Mm. namanya manusia pasti pengen untuk Explore lagi ya. explore dan Iya. improvisasi Mm-mm. gitu ya. Jadi ya aku nggak
Aku nggak menutup kemungkinan untuk, nyoba bidang lain Mhm. gitu loh. Tapi kayaknya aku akan nyoba di bidangnya itu di bidang tetap di Bidang sejalur iya, media gitu loh, mhm, kayak di bidang mhm, kreatif. Kayak, ya aku nggak tahu ya ke depannya mhm, gimana, tapi mhm, untuk saat ini kayaknya aku nggak mungkin untuk nyoba bidang lain kayak mhm. misalkan jadi kerja kantoran, Iya, jadi kayak gitu. PNS. Jadi PNS gitu Mhm, kayak itu nggak mungkin banget iya, gitu loh untuk saat ini gitu. heeh, Aku nggak kepikiran sama mhm, sekali ke situ. Jadi kalaupun memang, eee, nggak di radio tapi mhm, aku bisa kayaknya masih bisa untuk di dunia kreatif mhm, lainnya, gitu. Karena mmm, sayang sih kalau menurut aku ya, iya, kayak di dunia radio dan televisi ini tuh mhm, kita dituntut untuk kreatif. mhm, Jadi kayak kalau kalau misalkan kita udah ngasilin ide ini, mhm, terus idenya bagus, terus idenya responnya baik, mhm, terus kayak kita tiba-tiba pindah ke dunia perkantoran yang mhm, rutinitasnya itu-itu iya, aja gitu. Jadi kayak otak aku yang kemarin-kemarin diasah untuk iya, lebih kreatif, kurang kayaknya sayang bebas gitu ya, kayaknya Kak, ya kayaknya sayang imajinasinya. banget jadi kayak stuck lagi otak Heeh, aku nih, jadi iya, kayak istilahnya, jadi bodoh lagi jadi gitu loh, kaku jadi lagi kaku ya, lagi gitu loh, kayak sayang banget gitu kalau mhm, misalkan di mhm. kreatifnya nggak dikembangin lagi gitu loh. Tapi kan Kak, sesuai pengalaman aku nih, orang tua aku tuh, kan standar sukses orang tua itu Mhm, kan anak kita jadi PNS iya gitu. iya. Nah, gimana tanggapan orang tua Kakak gitu? Sama kok, Mhm, orang tua aku sorry, pas awal aku memutuskan untuk mhm, bilang ke orang tua aku mau kuliah, mhm. tapi kuliah jurusan ilmu Iya, komunikasi. Kan orang tua tuh pasti iya, awam banget kan heeh. sama yang Ngapain namanya. ngomong doang gitu Kakak Iya, biasanya. ngapain komunikasi, udah manajemen Mhm, aja gitu, kayak iya, atau enggak FEB gitu, mhm. ekonomi yang kayak gitu-gitu, Oh, atau enggak kesehatan gitu ya? teknik Mhm, kesehatan ya kayak gitu. mhm, Ngapain gitu kan, sama orang tua aku juga mhm, kayak gitu, mhm. sangat amat skeptis sama Iya, yang namanya ilmu mhm, komunikasi gitu loh. Kayak pokoknya, capaian suksesnya orang mhm. Orang tua, bagi mhm, orang tua aku itu adalah PNS, kerja PNS atau mhm, enggak kerja di bank gitu iya, kan. Pasti semua orang mhm. ya aku juga nggak bisa ngeratain Tapi semuanya, tapi rata-rata ya. iya kayak gitu Kalau nggak gitu. jadi abdi negara lah Iya, minimal. kebetulan aku nggak sama sekali tertarik ke situ Mhm, sih, dan orang tuaku juga nggak ada yang ngerekomendasiin ke mhm, situ. Jadi, ya pada saat, aku memutuskan untuk ilmu komunikasi, ya aku debat lah, maksudnya kayak ada debat ngeyakinin kecil. gitu ya? Iya, decil, debat kecil. Mhm, Decil. Debat kecil sama orang tua aku kayak, "Nanti kamu gedenya mau jadi apa?" Mhm, Gitu, "Emang komunikasi bisa apa?" Gitu mhm, kan. Ya aku bilang lah kalau misalkan, eee, nanti lo komunikasi ini output-nya itu adalah nanti aku kan dipanggil di rumah Kakak kan. iya, Jadi Kakak nanti, kerjanya bisa di televisi, bisa mhm, di radio, atau pokoknya yang di dunia-dunia kreatif mhm, lah kayak gitu. Kayak bahkan aku bisa ngeyakinin orang tua aku tuh waktu itu ya, mhm, ngeyakinin orang tua akunya itu, "Nanti Kakak bisa kerja di Google." mhm, Kayak iya, gitu. Jadi kayak, ya udah, akhirnya orang tua aku ngizinin aku gitu kan, dan alhamdulillah aku bisa buktiin ini ke orang tua aku mhm, kalau misalkan memang memang iya, omongan yang dari awal aku bisa mhm, kerja di televisi atau di radio ini tuh, aku bisa loh kerja mhm, di radio gitu, dan iya. ya kayak gitu. Seperti itulah Lebih teman-teman, iya, iya, lebih ke ngeyakinin, maksudnya mhm, ngeyakinin orang tuanya itu ya diyakinin mhm, sampai mhm, mereka ngerti gitu, mhm, tapi kita juga harus komit iya, sama apa yang ngebuktiin kita, ya, iya, jadi kayak biar orang tua kita nggak kecewa gitu mhm, loh, biar kayak orang tua kita, oh bener gitu loh, dia iya, tuh mau kuliah di sini tuh, mhm, di jurusan itu memang bener-bener mhm, passion-nya gitu, jangan sampai kayak salah jurusan lah mhm, atau apa, jadi ya jadinya mungkin ngebebanin orang tua juga iya, gitu. mhm. Nah, teman-teman, kita udah berbincang banyak dengan Kak Dimas mengenai seputar menjadi produser muda di dunia radio. Gimana, kalian tertarik gak buat jadi produser juga nih seperti Kak Dimas? Aku sih tertarik banget ya setelah dengar cerita Kak Dimas. Apalagi aku juga jurusan Ilkom ya Kak, Mhm sama mhm. seperti Kakak, doain aku juga pengen gitu kerja di kreatif Mhm gitu ya mhm Kak. mhm. Eee, dan sebelum kita berpisah, terima kasih banyak buat Kak Dimas,
yang udah sharing banyak nih ke kita dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa hari ini. Terima kasih Kak Dimas. Sama-sama. Thank you for having me. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Aku Mutia sebagai host podcast hari ini undur diri. Bye bye. Bye bye.